Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Rusakina dengan nomor induk mahasiswa 120190018 dari program studi Teknik Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai writing for research, di mana ini merupakan tugas modul 1 mata kuliah Stadium General. Yang pertama, kita akan membahas struktur umum artikel penelitian. Jadi ada 10 bagian-bagian yang perlu dicantumkan dalam suatu artikel penelitian. Yang pertama itu ada judul, abstrak, kata kunci, perkenalan, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, referensi, dan yang terakhir ada pendukung, bahan pendukung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai judul dan abstrak. Judul naskah yang efektif yaitu yang bersifat menarik perhatian pembaca dan mengandung kata-kata sedikit mungkin. Kemudian isinya mendeskripsikan mengenai konten secara memadai dan bersifat informatif tetapi ringkas. Selain itu, dalam mengidentifikasi masalah utama, jangan menggunakan jargon, teknis, dan singkatan yang jarang digunakan. Abstrak yang baik merangkum masalah, metode, hasil, dan kesimpulan dalam satu kesatuan gugus suatu kalimat. Selain itu, yang perlu diperhatikan ketika kalian membuat abstrak, yaitu perlu dibuat semenarik mungkin dan mudah dipahami. Buatlah abstrak yang akurat dan spesifik. Abstrak yang jelas akan sangat mempengaruhi bagus atau tidaknya suatu karya Anda. Dan pertimbangkanlah sesingkat mungkin. Nah, kemudian hal yang perlu dilakukan dalam introduction. Yang pertama itu berikan konteks singkat kepada pembaca. Yang kedua, isinya harus mengatasi masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi keterbatasan. Keempat, identifikasi apa yang ingin dicapai oleh pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan perspektif yang konsisten dan bersifat jurnal. Kemudian ada metode. Di dalam metode ini Anda perlu menjelaskan bagaimana masalah itu dipelajari. Kemudian sertakan informasi secara rinci dan jangan jelaskan prosedur yang diterbitkan sebelumnya. Terakhir, identifikasi peralatan dan bahan apa saja yang kalian gunakan. Selanjutnya ada result atau hasil. Yang perlu dimasukkan ke dalam hasil atau result ini, yang pertama itu kalian perlu sertakan hanya data kepentingan utama. Yang kedua, gunakan subjudul untuk menyatukan hasil dari jenis yang sama. Ketiga, jelas dan mudah dimengerti. Kemudian, soroti temuan utama. Kelima, tampilkan temuan tak terduga. Keenam, memberikan analisis statistik. Dan yang terakhir, sertakan ilustrasi dan gambar.
Selanjutnya discussion and conclusion. Diskusi yang baik itu menampilkan interpretasi hasil, bagian-bagian terpenting, kemudian menyesuaikan diskusi dengan hasil dan dilengkapi. Anda juga perlu membandingkan hasil yang dipublikasikan dengan hasil Anda sendiri. Selanjutnya, kesimpulan juga harus jelas dan memberikan pembenaran untuk pekerjaan. Jelaskan bagaimana pekerjaan Anda memajukan keadaan pengetahuan saat ini dan sarankan percobaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya, cara bagaimana sih memilih jurnal yang tepat? Tujuan jurnal yang tepat yaitu untuk menjangkau audiens atau pembaca yang dituju untuk pekerjaan Anda dengan memilih hanya satu jurnal. Karena pengiriman simultan dilarang dan dipilih beberapa jurnal kandidat. Kemudian selidiki seperti tujuan, cakupan, jenis artikel yang diterima, jumlah pembaca, serta topik hangat saat ini atau yang sedang berlangsung. Kemudian memilih jurnal yang tepat itu dapat berdampak pada tampilan beberapa kali makalah yang lebih baru dalam jurnal dikutip rata-rata biasanya itu dikutip rata-rata pada tahun tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan redaksional jurnal dan perhatian jurnal riset. Selanjutnya ada manuskrip. Manuskrip ini merupakan bahasa naskah atau intisari yang harus ditampilkan harus jernih, objektif, tepat, dan ringkas. Kalimat yang digunakan itu harus ditulis dengan kalimat langsung, kemudian pendek, serta faktual. Selain itu, Anda juga perlu menyampaikan satu informasi per kalimat dan hindari banyak pernyataan dalam satu kalimat. Tata bahasa yang kalian gunakan juga harus dengan suara aktif untuk mempersingkat kalimat serta hindari kontraksi dan singkatan. Kemudian kalian juga jangan lupa hilangkan frasa yang berlebih dan kemudian periksa ulang kata atau frasa asing yang digunakan. Selanjutnya pembahasan mengenai LaTeX. LaTeX merupakan perangkat lunak gratis di mana siapapun dapat mengakses dan mengunduhnya. LaTeX ini didistribusikan di bawah lisensi Public Project LaTeX atau LPPL. LaTeX digunakan untuk komunikasi dan publikasi dokumen ilmiah di berbagai bidang termasuk matematika, di mana teks memprogram tata letak dokumen Anda dan LaTeX memprogram konten pada dokumen Anda. LaTeX sendiri menggunakan bahasa markup yang menggambarkan tata letak dan struktur dokumen. LaTeX sendiri tidak menggunakan WYSIWYG. Kemudian terakhir, LaTeX memungkinkan penulis untuk lebih berkonsentrasi pada konten dokumen daripada desain.
Sekian dari penjelasan saya mengenai modul 1, tugas mata kuliah Stadium General. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.